sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla wa ala, ahmaduhu ala jamil ala, wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumathilah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul maqamil a'la. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ikhtassallahu bihi fadailah, wa ala alihi alladzina amanu wa saddaqu bima qala, wa ashabihi alladzina nalud darajatil ula, amma ba'du. Para ustadzah, para ibu hajjah, segenap jamaah Majlis Talim Masjid Al-Abrar, wabil khusus Ustadzah Hajah Mariana sebagai Ketua Majlis Talim, Ustadzah Hajah Imas Maskinah Jidah, orang tua saya Ustadzah Hajah Maryam, Ustadzah Hajah Tani, Ustadzah Hajah Nonon. Kalau saya sebutin sampai asar lewat. Dan segenap seluruhnya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan yang berbahagia. Sore hari ini alhamdulillah kita kembali membuka pengajian rutin kita, mengaji ilmunya Allah, mempelajari pelajaran-pelajaran tentang agama yang setelah beberapa bulan kita tutup, kurang lebih 2 bulan kita tawakuf. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan lagi untuk kita mulai belajar lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah, Allah bimbing kita untuk bisa terus menuntut ilmunya Allah sebagai bekal dari ibadah kita. Nikmat yang paling besar itu adalah ilmu dan ibadah, ibu-ibu. Kalau kita dituntut untuk bisa ibadah, kemudian Allah tuntun untuk bisa ibadah, tambahkan lagi juga ada ilmunya, maka itu adalah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar, ilmu sebagai dasar untuk membimbing ibadah kita. Karena tanpa ilmu tentunya ibadah kita ini akan sia-sia. Tanpa ilmu nggak ada dan nggak tahu tata caranya sholat, dia sholat madepnya madep ngetan. Tahu ngetan, Bu? Harusnya kita madep mana sholat? Madep kiblat. Mulon kalau ukurannya orang Jakarta, Indonesia itu madep kulon. Tapi dia madep ngetan karena nggak ada ilmunya, maka nggak sah ibadahnya. Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu sebagai bekal dari ibadah kita. Kemudian tentunya saya ucapkan juga mohon maaf lahir dan batin, masih di akhir Syawal. Mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan dan kekhilafan saya. Mudah-mudahan ini halal bihalal ini, pembukaan pengajian ini menjadi satu wasilah, satu perantara untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Ibadah Ramadan sudah Allah jamin. Ramadhanu ila Ramadan kafaratul lima bainahuma. Ramadan satu ketemu Ramadan berikutnya, maka Ramadan berikutnya itu bisa menghapus dosa Ramadan sebelumnya. 1445 Hijriah tahun lalu ibu ngalamin Ramadan.
Ketemu kemarin Ramadan 1446, maka Ramadan yang 1446 ini jadi penghapus dosa antara Ramadan 1445 sampai 1446. Itu dosa yang hubungannya dengan Allah. Tapi kalau utang kudu bayar. Utang nggak bisa dengan saya mohon dilunasin utangnya pakai puasa Ramadan, ya Allah. Utang apaan? Utang duit nggak bisa. Karena itu hubungannya adalah manusia atau hakul adami. Karenanya halal bihalal atau maaf-maafan ini menjadi satu wasilah penyempurna ibadah Ramadan kita. Kalau Ramadan bisa menghapuskan dosa hakullah, dosa kita kepada Allah, maka maaf-maafan atau halal bihalal menghapuskan dosa antar kita sesama. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, tentang puasa Ramadan dan juga umumnya ibadah. Ibadah yang ada dalam Islam itu Allah menghendaki untuk kita pelaksanaan ibadah itu bukan untuk menyulitkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hafal semua ini? Udah hafal semua tadarusnya? Berapa kali hatam kemarin, Bu? Dua di Masjid Al-Abror, 2 di Al-Maghfirah, 2 di rumah. Ya beda-beda, 2 di ruang tamu, 2 di kamar sendiri. Berarti banyak kan kalau gitu. Alhamdulillah. Karenanya jamaah Abror ibu-ibu mah udah rada hafal semuanya. Ya, rada hafal. Kalau saya sebutin dikit aja pasti hafal. Kalau saya sebutin ya ayatnya dikit pasti langsung nyamber. Itu tandanya bahwa banyak tadarusnya di bulan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini adalah ayat yang pembahasan sebelumnya tentang puasa Ramadan. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Dia tidak menghendaki kesulitan. Ibadah puasa yang diwajibkan kepada kita ini adalah ibadah yang sangat mudah dan masih dalam batas wajar. Masih dalam batas wajar, kita tidak boleh makan dan minum mulai dari subuh sampai maghrib. Subuh sampai maghrib itu batas wajar, Bu. Penelitian itu menyebutkan manusia bisa hidup tanpa makan, tanpa minum, itu masih bisa hidup sampai 40 hari masih bisa. Masih bisa. Jadi kalau cuma 6 jam ya, atau 12 jam lah. Kalau cuma 12 jam insya Allah kuat semua. Artinya perintah ibadah Ramadan ini perintah yang sangat mudah. Allah tidak menghendaki kesulitan buat kita. Itu untuk mempermudah kita. Karena ukuran 12 jam ini masih sangat mudah buat kita, orang-orang yang Allah mudahkan. Kalau kita memang niatnya kuat, ditambah dibantu dengan didukung dengan keluarga sama-sama puasa, karena namanya Ramadan yang puasa banyak, bangun sahurnya juga bareng, bukanya juga bareng, tadarusnya bareng, insya Allah Allah kasih gampang. Ibadah Ramadan yang sifatnya demikian ini Allah wajibkan kepada kita bukan untuk menyulitkan kita, bukan, tapi untuk memudahkan kita. Artinya ibu-ibu, Ramadan yang sudah kita laksanakan kewajibannya adalah puasa, nahan makan, nahan minum dari subuh sampai maghrib. Ini untuk mempermudah dan di dalamnya ada rahasia Allah. Rahasia yang ingin Allah berikan kepada kita, hikmah dari puasa. Antara lain hikmah dari puasa itu menahan kepengenan yang sifatnya manusiawi. Kalau nggak direm-rem, Bu, kira-kira nggak ada puasa wajib, itu pasti nggak ada remnya kita. Apa aja dimakan. Karena nggak ada yang rem. Tapi dikasih waktu oleh Allah untuk belajar menahan diri, termasuk belajar dari makan dan minum dibatasi setahun sekali di bulan Ramadan.
Nah, fungsinya rem ini menjaga supaya kita ini nggak kemaruk, supaya kita ini nggak rakus yang nanti mengakibatkan kemalasan kita. Orang kalau lapar galak biasanya, lapar galak, kenyang goblok. Lapar aja marah-marah, tapi begitu kenyang ya orang bego, ya orang bego. Nah, kalau nggak diatur, nggak diwajibkan puasa Ramadan, maka tidak ada hari-hari kita ini yang mengajarkan kita untuk mengekang hawa nafsu, mengekang keinginan-keinginan perut, nggak ada. Karenanya Allah wajibkan puasa Ramadan ini untuk membentuk kita supaya kita bisa kontrol diri kita sendiri. Kontrol diri sendiri caranya puasa. Bayam nggak boleh, kangkung nggak boleh, pokoknya hijau-hijau asam urat. Itu kalau bukan kita yang kontrol, siapa? Kita sendiri. Begitu juga puasa melatih kita mengontrol diri kita sendiri. Nggak boleh basi zohor, asar belum boleh, masih asar. Ini cara kita mengendalikan diri sendiri. Itu artinya kita dijadikan orang yang kuat terhadap hawa nafsu. Kita memimpin diri kita sendiri, ngatur diri kita sendiri. Karena keberhasilan kita bukan karena diatur orang lain, diatur sama ustadz, diceramahin tiap Jumat, ada hari Kamis ceramah. Tapi kalau bukan ibu sendiri yang berubah, nggak bakal bisa. Ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan antara lain hikmahnya adalah supaya kita bisa ngatur diri kita sendiri, membentuk diri kita sendiri. Dan itu sifatnya mudah. Kemudian yang kedua, walitukmilul iddata, untuk menyempurnakan bilangannya. Puasa Ramadan Allah wajibkan bukan untuk mempersulit, bukan, tapi untuk mempermudah supaya sehat badannya, supaya menjadi tuan atas diri sendiri, bisa mengkontrol diri sendiri. Dan kemudian litukmilul iddata, untuk menyempurnakan bilangan. Artinya kalau Allah suruh puasa sebulan, ya sebulan. Dan setengah hari aja, Bu. Ada yang puasa full sehari, gini, setengah hari aja. Saya puasa setengah hari sih kemarin, cuma sampai jam 6. Kalau sehari berapa jam, Bu? 24 jam. Saya puasa cuma 12 jam. Jadi setengah hari. Setengah hari aja, jangan dilanjut terus. Wisol namanya, nggak boleh, haram. Puasa yang nyambung terus itu nggak boleh. Nggak buka sampai subuh lagi nggak boleh, hukumnya haram. Ini mempermudah, ini yang sudah Allah mudahkan. Demikian juga waktunya tidak lama, dan itu sesuai dengan bilangan. Waktunya 1 bulan, kemudian bilangannya itu ada yang 29, ada yang 30. Kalau kemarin kita 30 puasanya, itu supaya disempurnakan oleh kita. Kemudian yang berikutnya, puasa Ramadan walitukabbirullaha ala mahadakum, supaya takbir. Takbir itu menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu namanya takbir. Itu kapan biasanya, Bu? Malam apa? Malam takbiran. Kalau udah selesai puasa ini tidak sulit, sudah sempurna bilangannya 1 bulan 29 atau 30 hari, maka walitukabbirullaha ala mahadakum. Hendaknya kita bertakbir karena Allah sudah menunjukkan dan memberikan kita bimbingan. Kita dibikin jadi orang yang gampang puasanya. Takbir ini artinya membesarkan Allah. Beberapa kali kesempatan saya sampaikan takbir, lafaz takbir itu lafaz apa, Bu? Allahu Akbar. Artinya apa, Bu? Allah Maha Besar. Tapi artinya sebenarnya bukan hanya itu. Waktu kita mengucapkan Allahu Akbar, itu artinya saya kecil. Allahu Akbar, saya kecil ya Allah. Allahu Akbar, saya kecil ya Allah. Allahu Akbar, saya kecil. Kenapa saya kecil? Saya nggak bisa puasa, nggak bisa sholat, nggak bisa sedekah kalau bukan Engkau yang menuntun hati saya. Saya nggak bakal bisa sedekah kalau bukan Engkau yang menggerakkan hati saya buat ngasih amplop ke Ustaz. Ada yang begitu? Ada barusan ini. Ada Maryam. Saya tidak akan bisa pergi haji, umroh, nyisihin uang sedikit-sedikit kalau bukan Allah yang menuntun saya, bukan.
Artinya ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan itu hakikatnya Allah yang nuntun kita. Jadi yang besar Allah atau saya? Allah. Karena itu takbir di malam takbiran atau takbir dalam ibadah sholat, ini dalam hati kita harus meyakini bahwa kita kecil. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, aku kecil ya Allah, aku kecil, aku nggak bisa sholat kalau bukan Engkau yang membimbing aku sholat. Dari sini ibu-ibu, orang yang sering takbir dalam sholatnya dan orang yang sering takbir dalam zikirnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehari 100 misalnya, ini pasti nggak akan sombong, nggak akan merasa gua orang yang paling sholat, enggak. Kalau ada orang udah sholat tapi masih merasa gua orang yang paling benar sholatnya, berarti takbirnya salah. Dia bukan membesarkan Allah tapi membesarkan gua. Yang dibesarkan siapa? Allah apa gua? Gua. Itu berarti takbirnya nggak dihayati. Karenanya harus dihayati, harus direnungkan, masukkan ke dalam hati waktu kita mengucapkan Allahu Akbar, aku kecil. Allahu Akbar, aku kecil ya Allah, aku nggak bisa apa-apa. Ini takbir yang sebenarnya seperti ini. Takbir yang sebenarnya adalah takbir yang menghadirkan dan mewujudkan diri kita merasa kecil, nggak bisa apa-apa. Kalau ada orang takbir tapi ngerasa paling benar, itu takbirnya salah. Kan banyak sekarang yang gitu ya, takbir gitu, ada ya Bu? Ada yang begitu? Itu membesarkan Allah apa membesarkan egonya tuh kalau gitu? Ego. Takbir. Orang sini mah nggak ada ya? Nggak ada. Sono orang jauh. Salah, itu membesarkan diri apa membesarkan ego yang begitu? Ego, yang digedein apanya? Adat digedein. Adat digedein, ambek digedein waktu dia takbir. Maka salah dia melafadzkan takbir tapi hatinya tidak kecil, nggak boleh. Waktu kita melafadzkan takbir Allahu Akbar dalam sholat atau Allahu Akbar, lafadz takbiran malam takbir, itu harus merasa aku kecil ya Allah, aku kecil, aku nggak bisa ngajar kalau bukan Engkau yang nuntun, aku nggak bisa ngaji kalau bukan Engkau yang nuntun, aku nggak bisa sholat, nggak bisa puasa kalau bukan Engkau yang nuntun. Ini hikmah dari takbiran yang ada setelah puasa atau takbir-takbir yang ada dalam sholat. Harus seperti itu, harus membesarkan nama Allah. Semata-mata yang kita lakukan ibadah semuanya itu Allah yang bimbing. Kalau kita nggak digerakkan hati kita nggak bakal bisa. Maka kita kecil dan yang maha besar hanya Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau udah malam takbir, baca takbiran, baca Allahu Akbar merasa kecil, wa la'allakum tashkurun, hendaklah kita bersyukur. Artinya kalau lebaran ya pakai baju bagus. Syukur alhamdulillah selesai 30 hari. Alhamdulillah batalnya cuma 6. Ibu-ibu udah gak ada yang batal ya? Saya tahu nih semua ini. Alhamdulillah saya udah selesai 1 bulan penuh. Bersyukur. Bukti syukur antara lain adalah dengan pakaian-pakaian yang bagus. Nggak perlu baru Bu. Yang penting dari toko. Nggak perlu baru, yang penting enak dilihat. Ini untuk menunjukkan rasa syukur kita. Karena akhir ayat itu wala'allakum tashkurun. Jadi yang pertama, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan. Yang kedua, sempurnakan puasa, tukmilul iddah. Yang ketiga, tukabbirullaha ala ma hadakum, takbiran, merasa kecil di hadapan Allah. Dan yang keempat, la'allakum tashkurun, bersyukur. Wujud syukur kita selesai puasa Ramadan itu pakai pakaian yang bagus. Wujud syukur kita ketika Ramadan masak opor atau masak kue-kue yang memang gak pernah ada selain di Ramadan. Ada biji ketapang, akar kelapa pada keras banget itu. Akar kelapa keras-keras banget.
Ya, biji ketapang masih pada kuat makan biji ketapang, Bu? Yang bikin ompong. Iya. Ya nggak cuma ibu. Saya kambing aja gigi saya udah nggak kuat, Bu. Kambing giginya nggak kuat. Ya. Bu, saya makan kambing giginya nggak kuat. Nggak kuat giginya. Kalau dagingnya kuat. Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Wujud syukur antara lain adalah dengan hidangan-hidangan, dengan pakaian-pakaian bagus. Ibu-ibu hadirat jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan dengan ibadah puasanya sampai pada akhir kita bersyukur, Allah bimbing, Allah tuntun kita untuk bisa puasa Ramadan, maka rasa syukur kita ini juga harus kita tambahkan lagi. Sampai hari ini Allah berikan kita kesempatan buat ngaji lagi, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Yang terakhir saya sedikit tambahkan, ada mungkin pertanyaan, istighfar dengan taubat, apa bedanya istighfar dengan taubat? Astagfirullahaladzim itu artinya aku mohon ampun kepada Allah yang maha besar. Bedanya apa dengan taubat? Ada beberapa perbandingan nanti. Bedanya kalau istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ibu baca sehari 100 misalnya, itu ibadah lisan. Itu amalan-amalan lisan atau amalan anggota badan kita. Termasuk anggota badan kita, mulut, mata, anggota badan. Istighfar adalah amalan anggota badan. Sedangkan taubat amalan hati. Taubat itu cuma ada dalam hati. Jadi waktu kita ucapkan astagfirullahaladzim, maka hati kita harus nyesel. Maafkan aku ya Allah. Hati itu harus nyesel. Dulu saya pernah tinggal sholat, dulu saya pernah alpa, saya nggak pernah masa-masa sulit saya lupa kepada Engkau ya Allah. Ada penyesalan dalam hati. Ini yang taubat. Bedanya taubat dengan istighfar, kalau istighfar adalah amalan badan, kalau taubat amalan hati. Begitu juga bedanya alhamdulillah dengan syukur. Alhamdulillah amalan lisan, badan, sedangkan syukur amalan hati. Alhamdulillah lisan, tapi kalau syukur itu harus dalam hati. Artinya benar-benar hati kita lega, hati kita lapang. Alhamdulillah ada dalam hati itu. Kadangkala ada yang tidak sinkron. Alhamdulillah si alhamdulillah, tapi hatinya dongkol. Ada alhamdulillah, begitu buka alhamdulillah, tapi hati namanya ini ibadah lisan doang, tapi hatinya nggak bersyukur. Nah, di antara dua sisi ini, sisi ibadah lisan dan hati ini harus sinkron, kita latih. Alhamdulillah ibadah badan, kalau syukur ibadah hati. Begitu juga takbir tadi. Takbir Allahu Akbar kita baca. Itu ibadah. Takbir ibadah lisan. Nah, sedangkan tawadhu atau merendah di hadapan Allah ibadah hati. Tawadhu itu nggak bisa digambarkan dengan posisi badan. Yang paling ngesot jalannya paling tawadhu, belum tentu. Yang paling nunduk aja. Ada perempuan dia nggak lihat. Ya pokoknya ada orang negor dia nunduk aja. Itu tidak bisa diukur dengan ukuran hati, karena dengan ukuran badan. Karena tawadhu ibadah hati, sedangkan badan itu punya ibadahnya masing-masing. Kembali ke contoh terakhir kita tadi, Allahu Akbar itu ibadah badan yaitu lisan, sedangkan tawadhu adalah ibadah hati. Semua dua ibadah ini pasti memiliki dua sisi ini, dan kita dituntut untuk sinkron. Tahu sinkron, Bu? Bukan yang direbus, bukan. Sinkron, sesuai atau cocok antara badan dengan hati. Kalau hatinya mengucapkan Allahu Akbar,
ya kalau lisannya mengucapkan Allah Akbar, hatinya harus tawadhu, harus merendah di hadapan Allah. Kalau lisannya mengucapkan Alhamdulillah, hatinya harus lapang, hatinya harus benar-benar bersyukur. Kalau lisannya mengucapkan Subhanallah misalnya, maka hatinya harus merasa saya kotor, Allah Maha Suci, saya kotor, gak ada dunia ini yang paling kotor kecuali saya, namanya Subhanallah. Kalau lisannya mengucapkan Astagfirullahaladzim, hatinya harus taubat, harus penuh penyesalan. Inilah dua hal yang harus disinkronkan atau dicocokkan antara ibadah badan kita, baik itu lisan atau tangan waktu ngasih sedekah, atau kaki waktu jalan, ini disinkronkan dengan niat hati kita, dengan keadaan hati kita. Mudah-mudahan dengan ngaji, dengan melatih setiap hari, nyocokin antara badan dengan hati kita, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita, Allah berikan bimbingan kita untuk bisa terus menyempurnakan diri di hari-hari ke depan. Itu saja dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.